Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tuntut pemecatan kepala dusun, warga di Lombok Timur merusak bangunan kantor desa. Seorang pemuda di Mataram diringkus polisi karena mengedarkan narkotika. Guide konsumen, pedagang di Mataram menjual hewan kurban dengan konsep modern. Penjualan hewan ternak menjelang Lebaran Idul Adha di Kabupaten Lombok Timur terus meningkat dan disambut baik peternak. Seperti kelompok ternak Desa Pringgasela Timur yang setiap pekan bisa menjual hingga 20 ekor sapi lokal sejak awal bulan lalu. Tingginya pesanan hewan kurban membuat peternak meraup untung. Mereka juga menaikkan harga jual hingga 30% dari harga normal. Sebelumnya harga jual sapi lokal berusia 2 tahun hanya 7 juta rupiah, kini 9 juta rupiah per ekornya. Untuk menjelang Idul Adha ini, dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum Idul Adha itu lumayanlah dari harga sapi, permintaan dan lain sebagainya lumayan meningkat. Baik dari segi pembelian ataupun dari segi perawatan dari jamaah itu sendiri lumayan untuk menjaga kesehatan hewan itu lebih diaktifkan, baik dari segi kotorannya, pakannya, supaya sapi itu lebih sehat. Selain memperhatikan pakan dan kebersihan kandang, peternak juga rutin memeriksakan kesehatan hewan kurban melibatkan dokter hewan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Berbeda dengan di Lombok Timur, penjualan hewan kurban di Pasar Hewan Barabali, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah justru lesu dan dikeluhkan pedagang ternak. Mereka mengaku stok hewan ternak yang disiapkan sejak sepekan lalu belum banyak yang laku. Meski banyak pembeli yang datang, namun mereka justru menawar dengan harga di bawah standar. Kondisi ini tidak sama dengan yang dialami tahun lalu saat peternak mampu menjual hingga 100 ekor. Sepi. Kira-kira kapan dia ramai? Lagi-lagi 1 minggu hari raya itu. Biasanya kalau tahun kemarin ramai seperti ini, Pak. Kalau tahun kemarin jual sampai berapa? Kiri 4 juta, 5 juta. Berapa kambing yang dijual tahun kemarin? yang kemarin Kalau sekarang masih belum ada? Sama sekali belum ada. Pedagang berharap hewan kurban miliknya laku terjual mendekati Lebaran agar mereka bisa mengembalikan modal usaha. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Petugas kedokteran hewan Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur memeriksa kesehatan hewan kurban di sejumlah wilayah menjelang Lebaran Idul Adha. Pemeriksaan dilakukan mulai dari pedagang hewan kurban musiman hingga ke kandang peternak. Petugas memeriksa air liur, warna mata, hidung, gigi, dan kotorannya. Petugas juga memberikan vaksin dan vitamin bagi hewan ternak yang sakit. Hal itu untuk memastikan hewan ternak sehat dan layak dijadikan sebagai hewan kurban atau layak dikurban. Di kegiatan kita pada hari ini untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban, itu pemeriksaan antemortem, pemeriksaan di mana ternaknya sebelum dipotong. Itu pertama yang kita lihat bagaimana kesehatannya, bisa dari nafsu makannya, bulunya, kelincahannya, kemudian syarat kurbannya tidak pincang, kemudian sudah cukup umur dengan terbentuknya gigi yang permanen, dan kita lihat dari hasil pemeriksaan bahwa ternaknya dalam kondisi yang sehat dan layak untuk dipotong. Dinas Peternakan mengimbau peternak memperhatikan kesehatan hewan dengan memberi makanan yang segar dan menjaga kebersihan kandang. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. ngelawan kamu, ya.
Pemuda berinisial EHF, 29 tahun, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena berbisnis narkotika di Kelurahan Cakranegara. Ia ditangkap di rumahnya di lingkungan Seganteng saat menunggu konsumen. Saat dibekuk polisi, tersangka berpura-pura sakit dan pingsan untuk mengelabui petugas. Polisi menyita paket sabu-sabu seberat 3,78 gram dan ponsel sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang kerap melihatnya bertransaksi narkotika. Selain mengedarkan, tersangka juga merupakan pengguna aktif narkotika dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Dari hasil penggerbekan, kami dapat mengamankan seseorang terduga inisial EHF, di mana pada saat tim kami datang, yang bersangkutan pura-pura pingsan karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu. Yang bersangkutan mendapatkan sabu-sabu dari orang lain, kemudian dia pecah lagi untuk dijual kembali. Setelah kamu dapat kemarin kamu apain deh? Kamu pecah? Ya, pecah semuanya kamu pakai. Jujur aja sudah, jangan saya. Kalau kamu pecah, dari berapa kamu pecah? Enggak, kadang saya pakai berapa? Ada sebagian terpakai. Ya, ada sebagian terpakai. Ya, pecah. Tujuan pecah itu untuk apa? Nah, kalau teman minta pergi ya kasih lah beli batu. Tersangka dijerat pasal 112 Junto 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram.